Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu tempat wisata favorit saat libur panjang tiba. Setelah pengunjung di bawah 9 tahun diizinkan masuk, terjadi lonjakan wisatawan. Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu tempat wisata favorit wisatawan mengisi libur panjang. Dengan tarif tiket Rp4.000, pengunjung sudah bisa memanjakan mata melihat keanekaragaman satwa sekaligus wisata edukasi. Karena anak-anak lebih suka Ragunan dan kebetulan sejak COVID ini kan yang kecil ini belum pernah. Jadi ketika udah mulai buka ya kita ajak mereka ke sini karena udah pengen banget dan udah lama nggak pernah ke sini. Mengutamakan protokol kesehatan, pengelola belum mengizinkan pengunjung untuk menggelar tikar dan duduk berkerumun. Paling jaga jarak aja sih, terus selalu jaga kebersihan, terus pakai masker ya, pokoknya menerapkan protokol kesehatan. Sejak akhir Maret lalu, Taman Marga Satwa Ragunan memperbolehkan anak-anak di bawah usia 9 tahun dan lansia untuk masuk. Jam operasional yang semula hanya hingga pukul 14.30 pun kini diperpanjang hingga pukul 3 sore. Dari Jakarta, Gebi Natasha, Raga Firdaus, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemberlakuan sistem satu arah kendaraan menuju Jakarta telah diberlakukan di ruas Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor. Mekanisme tersebut bersifat situasional guna antisipasi terjadinya antrian kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Kendaraan yang melintas di Simpang Gadok menuju Jakarta dari arah Puncak terpantau lancar. Hal ini dikarenakan pemberlakuan sistem satu arah, mengingat saat ini bertepatan dengan libur panjang akhir pekan dalam rangka perayaan Paskah. Terhitung lebih dari 2.000 kendaraan yang didominasi nomor polisi ibu kota telah kembali ke Jakarta dari arah Puncak. Pemberlakuan sistem satu arah akan dilakukan hingga pukul 20 malam. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Gadok Puncak, Jawa Barat. Ada rekan kami, Menia Mutiara, yang akan melaporkan terkait kondisi terkini libur panjang di kawasan Puncak. Selamat sore, Menia. Apakah hingga saat ini masih banyak wisatawan yang menuju ke Puncak, Menia? Selamat sore Davi, Zila, dan pemirsa. Kondisi terkini arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih diberlakukan sistem satu arah kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Simpang Gadok ini merupakan titik temu kendaraan dari 3 arah, yakni Jakarta, Ciawi, dan Cisarua Puncak. Namun mengingat masih diberlakukannya sistem one way atau satu arah dari Puncak menuju Jakarta, maka kendaraan dari Jakarta dan Ciawi ditutup sementara. Rekayasa lalu lintas sistem satu arah ini membuat arus kendaraan terpantau kondusif dan tidak terjadi kepadatan. Hal lain yang bertolak belakang yakni di sisi kanan saya banyak sekali kendaraan yang berhenti, yakni kendaraan dari arah Jakarta untuk menanti dibukanya kembali ruas jalan menuju arah Puncak. Sementara itu kawasan wisata di Puncak, maksud kami, banyak sekali tempat-tempat yang beroperasi hanya hingga pukul 8 malam. Maka dari itu diperkirakan kendaraan yang hendak menuju arah Puncak akan bermalam atau berwisata di kawasan Puncak ini. Sementara mungkin banyak dari Anda pemirsa di rumah yang bertanya-tanya bagaimana mekanisme untuk menuju atau berwisata ke kawasan Puncak, apakah harus menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19. Hal itu benar sekali, namun operasi gabungan yang berlaku tersebut hanya tergelar pada pagi hari saja menurut pantauan kami sejak pagi tadi, yakni mulai pukul 6 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat terdapat operasi atau gelaran yang tergelar oleh petugas gabungan untuk memeriksa pengendara ataupun penumpang dari kendaraan dan diwajibkan untuk menunjukkan hasil keterangan negatif COVID-19 ataupun hasil surat vaksinasi, dan jika tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut maka akan diminta untuk memutar balik menuju arah Jakarta. Davi dan Zila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Menia Mutiara atas laporan Anda.
Pemirsa, 54 orang calon penumpang pesawat yang akan berlibur melalui Bandara Juanda Surabaya gagal terbang akibat positif COVID-19. Mereka diminta untuk menjalani uji swab PCR dan isolasi mandiri. Calon penumpang pesawat di Bandara Juanda Surabaya menjalani tes COVID-19 dengan metode Genos C19. Cara ini telah terbukti efektif menjaring calon penumpang yang terpapar COVID-19 agar tidak melanjutkan perjalanan. Kalau mau mengunci didorong sebaliknya ya Bu ya. 3 kali tarikan nafas. Kenapa tarik nafas buang? Buangnya di sini baru. Dari hasil tes ini, 54 calon penumpang pesawat di Bandara Juanda Surabaya positif COVID-19. Para penumpang yang terpapar COVID-19 berniat mudik dan menikmati liburan panjang di kampung halaman. Penumpang yang positif COVID-19 langsung diarahkan petugas untuk menjalani tes swab mandiri dan menjalani isolasi. Mereka juga diminta menjadwal ulang penerbangan ke pihak maskapai. Totalnya 54 ya? 54 dari 344. Jadi ada 290 yang negatif. Jadi kenapa ini positif cukup tinggi? Karena tingkat dari alat kita sendiri itu cukup sensitif. Ya, tindak lanjutnya yang positif bagaimana Pak? Untuk yang positif kita arahkan ke PCR atau isolasi mandiri. Dan untuk mengurus reschedule tiketnya. Calon penumpang pesawat di Bandara Juanda yang mengikuti uji Genos hari ini lebih banyak dibanding kemarin. Selain lebih murah, banyaknya calon penumpang yang mengikuti uji Genos juga dipengaruhi oleh waktu yang cukup singkat untuk menunggu hasil pemeriksaan Genos. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.